Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Kalian secara sukarela sudah datang dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yang sudah kita jadwalkan dari minggu kemarin. Ya. Sebelum kita melaksanakan pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, salah satu bisa dipimpin doa kegiatan pada hari ini. Doa dulu ya Ustaz. Berdoa kegiatan pada kegiatan ini orang tidak selesai dan kita mulai. Selesai beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Ya. Untuk kegiatan kali ini, ya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Yang pertama akan saya tanyakan adalah apakah kalian pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Pernah atau belum? Nah, Ya. Kalau pernah, menurut kalian bimbingan kelompok itu apa? Tahu enggak? Bimbingan kelompok itu apa bimbingan kelompok? Kalian tahu? Lupa Pak. Bimbingan kelompok itu suatu kegiatan individu ya yang dilaksanakan dengan unsur dinamika kelompok. Tujuannya untuk apa? Satu, pemberian informasi. Ya, nomor dua, pengembangan pribadi. Terus nomor tiga, ada kita dengan bimbingan kelompok melatih untuk bisa berpendapat seperti itu. Ya, jadi sebelum kalian melaksanakan kegiatan kalian harus tahu pengertian dan tujuannya. Terus untuk kegiatan kali ini, kegiatan bimbingan kelompok, kita akan melaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, terus yang kedua ada tahap peralihan, terus yang ketiga ada tahap inti atau tahap kegiatan, terus yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nanti dalam tahap kegiatan atau inti kita akan menggunakan metode modeling. Artinya apa? Nanti kita akan belajar dari tokoh dunia yang nanti dari metode itu akan tokoh dunia itu akan terus menerus kalian untuk bisa menentukan topik apa yang akan kita bahas dari kegiatan bimbingan kelompok. Itu tujuan intinya di situ. Nanti untuk tahap-tahapannya bisa masuk ke pas kita sudah masuk pada tahapan ya, pada tahapan ini nanti saya sedikit untuk menerangkan sebentar. Nanti kita akan lihat tentang tokoh modern yang akan saya akan saya beritahu pada kalian siapa. Terus nanti kalian bisa analisis, bisa kalian pelajari. Terus selanjutnya nanti untuk kegiatannya, untuk modelingnya adalah kalian bisa belajar dari tokoh itu untuk stimulus. Kalian juga bisa menggambarkan profesi apa yang paling enggak cocok buat kalian ketika itu disandingkan atau dihubungkan dengan kecerdasan atau intelijensi. Ya, karena topik kita hari ini kita akan belajar tentang intelijensi. Ya, terus untuk kegiatan bimbingan kelompok yang pertama banyak asas-asas yang terkandung dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas sukarela. Asas sukarela itu apa? Artinya kalian sukarela datang ke sini tanpa paksaan. Itu pertama. Yang kedua adalah terbuka. Ketika kalian harus mengemukakan pendapat, ya nanti berkomentar, berpendapat itu secara terbuka. Terus aktif. Kunci dari bimbingan kelompok adalah aktif. Jadi nanti saya minta pada kalian untuk bisa aktif dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Terus normatif. Kegiatan kita hari ini sesuai dengan norma-norma. Terus yang terakhir adalah rahasia. Artinya pada kegiatan kali ini kalau memang ada hal yang perlu dirahasiakan, ya kalian jangan umbar ke teman-teman atau siapa. Cukup kita di sini yang
yang tahu seperti itu. Ya, untuk kegiatan kita hari ini kita akan laksanakan 60 menit cukup ya? Cukup nggak 60 menit? Cukup. Iya, nggak lama ya. 60 menit itu nggak lama. Ya, oke. Kita perkenalan dulu, walaupun kita sudah kenal, kita satu kelas, tapi perkenalan itu hal yang bagus karena apa, kita jadi tambah akrab satu sama lain. Ya, cara perkenalan kita adalah yang pertama kita bisa sebutkan nama, terus yang kedua kita bisa sebutkan hewan kesenangan kita, tapi dengan tidak kita menyebutkan tapi dengan cara, ya kan? Terus yang lain nanti bisa menerbang itu gimana? Contoh dari saya dulu ya, nggak mungkin saya memberikan berita kalian tapi saya nggak bisa disebutkan ya. Nama saya Novi Andi Yulistianto, hewan kesukaan saya Ular. ya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan ya, nanti bisa dari sini muter semua untuk perkenalan ya, supaya kalian lebih akrab satu sama lain ya, tidak tegang masih tegang ya. Nanti habis ini dari sedikit kita bermain, kita bernyanyi, oke? Kamu dulu perkenalan. Kamu pada teman-teman saya. Ikan. Lele. Ikan itu banyak ya, ada ikan yang seperti ini ya. Oke, ikan, betul kan? Mengapa suka ikan? Karena ikan itu selalu menebarkan kecantikan. Contohnya itu yang bulunya itu. Ikan lele apa? Terus selanjutnya, bisa. Perkenalkan, nama saya Karisa Wulandari. Hewan kesukaan saya adalah Apa? Kelinci. Apa suka kelinci? Lucu. Mahal sekali. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nela Sapara. Saya suka hewan. Apa? Isyarat. Kamu tahu apa? Yang kamu sudah sukanya apa isyarat kamu? Itu diberangkatkan biar yang lain bisa nebak. Apa? Seperti ini tuh. Ayam. Ini. Ayam. Ayam itu dimakan ya. Tik. Kamu suka ayam? Jangan-jangan endok. Enggak ya, endok. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jamila. Hewan kesukaan saya burung hantu. Kelelawar. Ya, burung
tupai. Angel. Aduh, itu Apa suka tupai? sulit sekali ditebak. Tupai aja harus begitu. Selanjutnya, perkenalan. Perkenalan, nama saya Saputra. Hewan kesayangan saya. Ada suara. Iya. Kamu? Perkenalkan, nama saya Arif Hewan kesukaan saya. Butterfly. Kupu-kupu. Burung. Kamu jangan-jangan ngeres. Ini hewan apa? Yang betul kamu seperti ini? Butterfly. Kupu-kupu. Hewan Apa? Burung. apa? Hewan apa? Burung. Burung, betul? Iya suka burung. Kicau mania. Iya, kicau mania. Kamu? Perkenalkan, nama saya Disukan. Hewan kesayangan saya Ikan cupang. Ikan cupang. ikan. Ikan cupang, Bang. Sama dengan ini. Ya. Alasannya apa? Kalau saya ikan cupang itu suka sama warnanya, Pak. Cara warnanya itu. Kamu suka. Oke, Pak. Kamu tadi dulu ya. Bisa. Ini kecil. Ikan cupang yang kurang. Ya. Oke, untuk bisa membuat suasana kita lebih hangat, tadi kita sudah berkenalan, suasana juga sudah ada. Kita akan lebih mencairkan lagi dengan apa? Permainan SPG. Ya, permainan kali ini adalah bernyanyi dan gerak tangan. Oke, nanti kita bisa bernyanyi bareng-bareng dan gerak tangan. Ya, nanti akan saya contohkan dulu. Peraturan itu ada ketika ada gerak tangan maka kita harus bernyanyi. Ya, judulnya apa? Mungkin kalian di organisasi ataupun di apa sudah sering melaksanakan permainan. Marina menari sudah pernah? Sudah. Sudah apa? Sudah. Siapa yang mau main? Saya. Ya, ya. Tak contohkan saya dulu sebentar ya. Saya apa harus berdiri untuk bisa menentukan ini? Ya. Berdiri? Ya. Ya. Pertama, untuk sedikit kita hari ini adalah berjudul Marina menari terus di atas menara. Oke? Iya, ya. Gerakannya yang pertama ada satu gerakan. Yang pertama adalah ketika saya seperti ini maka saya akan mengucapkan Marina. Itu yang pertama. Oke, paham di sini? Mari. Ketika gerakan saya seperti ini, menari. Oke, kedua ini ya. Terus yang ketiga, ketika saya seperti ini, biasa. Terus yang seperti ini, paham? Semuanya bisa berdiri kita lakukan. Ya. Sambil bernyanyi jangan lupa ya. Oke, terus 1, 2, 3. Tapi dulu ya, kita jadi instruktur itu saya. Jadi kalian lihat saya dulu. Gak usah panjang-panjang kalau kamu mungkin panjang kalau saya nggak usah terlalu panjang. Oke? Oke, Pak. Saya jadi instruktur, kalian menirukan dan bernyanyi. Oke? Oke. 1, 2, 3. Itu kan yang perempuan. Sekarang kita cari yang laki. Kalau yang perempuan namanya Marina, kalau laki-laki siapa? No. Marina sama Marijo saja. Ya. Kalau Marijo harus maskulin. Anak laki-laki sih kalau Marina kan seperti ini, perempuan ya. Unyu-unyu. Tapi kalau Marijo kan harus maskulin. Oke? Harus seperti ini apa? Ketika saya membentuk seperti ini, kamu bisa menerangkan ini bahwa ini Marijo ya. Marijo.
Saya hobi dengan game kan biasanya Oke baik. kan game itu game Yo, menarik. kalau saya berjuwe, Marina, itu aja, ayo, satu. Kamu suka? Ya. Satu, dua, tiga. Mari Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari jom menari di atas menara, di atas menara. Mari jom menari. Beda, cukup. Paling kan itu sudah bisa untuk pemanasan, ya. Kita sudah berkenalan satu-satu tadi, terus kita ditambah lagi bernyanyi kan, jadi paling nggak kita sudah berlatih untuk siap-siap untuk bisa pertama. Yang kedua, dengan kita berlatih bernyanyi kita sudah berbiasa lagi untuk siap untuk melatih vokal kita. Oke ya? Sudah, kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Tadi kita sudah masuk tahap pembentukan, sekarang tahap kalian di mana kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tadi sudah saya jelaskan bimbingan kelompok itu apa, unsurnya itu kegiatan dari beberapa individu dalam bentuk kelompok terdiri dari 6 sampai 8 orang. Unsurnya adalah adanya dinamika kelompok. Ya, artinya di situ ada apa? Ada kegiatan yang menyenangkan, pembelajaran. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan diri. Oke? Terus untuk pemberian informasi. Kita di sini juga akan berlatih untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, yang mencurahkan pendapat. Berlatih kita berbicara depan. Ya, manfaatnya itu untuk bimbingan kelompok itu. Ya, terus selanjutnya kalian sudah siap belum untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah. Sudah belum? Sudah. Sepertinya kamu masih melakukan. Sudah siap ya? Apa perlu kamu nyanyi Marina lagi sendirian? Iya dia Pak. Ya? Iya, Pak. Sepertinya kurang greget itu tuh ya. Oke Pak. Ayo, iya. Sudah sarapan belum? Sudah siap. Tahunya apa? Serang-serang. Tahunya apa? Acar. Acar. Rumahnya mana? Pondok. Oh, di pondok. Rumahnya mana? Tahu kan? Sudah sarapan. Kamu juga sudah sarapan. Kamu berdua perlu menyanyi Marina dulu. Belum Pak. Untuk bisa membangkitkan gairah ya. Ya, ayo dua anak dulu. Hah? Enggak perlu? Ya, oke ya. Yang penting kalian sudah siap dulu untuk bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang intelijensi. Ya. Jadi kalian nanti bisa belajar tentang ilmu-ilmu atau rumpun dari intelijensi. Ya. Itu. Sampai sini sudah siap ya? Ya. Kalau sudah siap, kita masuk ke tahap inti, ya. Kita hari ini akan belajar intelijensi. PowerPoint-nya sudah saya siapkan, ya. Intelijensi artinya kecerdasan. Kita sudah bolak-balik membahas ini bahwa kecerdasan itu hal yang penting bagi diri manusia. Ya, saya sering menyebutkan bahwa ada 3 hal yang penting manusia, ada kecerdasan, emosi, sama spiritual. Ya, intelijensi ini adalah kecerdasan. Ya, terus untuk kecerdasan sendiri dulu kala bahkan sebelum pelaksanaan kegiatan, sebelum zaman ini berkembang, kalian mengenal untuk intelijensi sendiri. Kalau kalian di kelas nggak bisa matematika, bisa dibilang oleh teman atau guru kalian bahwa intelijensi kalian atau kecerdasan kalian. Ya, orang masih menganggap bahwa intelijensi itu cuma satu. Bocah itu kudu pinter
tidak ada siswa atau orang yang lahir bodoh itu tidak ada. Semuanya lahir dibekali dengan potensi kecerdasan manusia. Kecerdasan seperti apa nanti kita akan belajar. Oke, kita masuk untuk macam-macam intelijensi. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang kecerdasan bahasa, ya, atau kecerdasan linguistik. Ya, yang sebelah kanan saya itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu ada dua. Yang pertama untuk kecerdasan lisan sama kecerdasan tertulis. Ya, jadi kecerdasan bahasa itu ada kecerdasan yang tertulis, ada yang lisan. Jadi kalau lisan itu gambarannya orang-orang yang suka ngomong, ya, dongeng, wartawan. Itu adalah macam dari kecerdasan bahasa yang terus tertulis. Orang yang pekerjaannya menulis itu apa? Menulis, terus selain menulis lagi dari kecerdasan bahasa di sini itu juga dibagi bermacam-macam, ya. Anak yang mau senang dongeng, anak yang mau senang menulis, dibagi buku kecerdasan bahasa. Jadi ada orang juga yang punya kecerdasan bahasa juga itu rata-rata cuma satu. Mungkin bisa ngomong musik tulisannya. Artinya tulisannya apa? Ketika kita contoh bahasa aja lah, ya. Ketika kita suruh arah, kadang kita suruh bahas satu paragraf aja, kadang untuk bisa menggabungkan itu banyak kata penghubungnya gitu. Ya, jadi kurang menarik waktu lah, ya. Tapi kalau orang punya kecerdasan bahasa tulisan yang bagus, ini akan tulisannya akan enak dibaca. Terus kecerdasan bahasa lisan ngomong, ya. Kadang di kelas kalian masih seneng dongeng, itu kecerdasan bahasa, bakat gitu, ya. Kadang si A dan si B pada baik berketingkatan. Si A itu kalau berketingkatan itu paham juga didengarkan itu nikmat sekali. Lugat. Terus si B dia menirukan dari si A yang senengannya apa yang kita diomongkan ternyata juga enggak terlalu benar. Tapi si A dia di hari lain lagi, terus dia berbicara itu lagi juga masih terasa nikmat. Itu artinya padahal anak-anak seperti itu mempunyai kecerdasan potensi kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Ya, jadi tujuan belajar kali ini adalah ketika kalian bisa menemukan, paling nggak bisa menganalisis diri sendiri bahwa saya punya kecerdasan seperti itu. Besok kedepannya itu bisa jadikan sebagai profesi. Ya, orang-orang sukses itu yang bekerja dengan profesinya, dengan keahlian potensi kecerdasan. Ya, kalian tahu salah satu orang sukses di Indonesia, coba disebutkan. Pasti dia hanya punya satu kecerdasan potensi kecerdasan. Najwa Shihab. Pintarnya Najwa Shihab itu apa? Ngomong. Ya. Dia kecerdasan bahasa itu. Kurang paham. Burung mesti kau nyanyi, kita kan burung mesti kalah kalau ada berterban itu kalah. Ada berterban kalau nyanyi kita tak perlu. Ngomong seperti Najwa Shihab kan, lebih bisa nanti. Artinya potensi orang itu satu-satu. Jarang yang sampai double 2, 3 itu. Itu yang pertama kecerdasan bahasa. Terus yang kedua adalah kecerdasan matematik logis. Itu berhubungan dengan
Terus selanjutnya adalah untuk kecerdasan gambar atau visual. Ya, kecerdasan gambar di sini nanti kalian juga artinya kita seperti kita jadi dekorator. Oh, dekorator, tukang hias, sopir, itu kan kecerdasan. Terus ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan tubuh, atlet. Ya, bagi senang-senang atlet, bagi kecerdasan tubuh itu bagus. Terus ada kecerdasan musik, dibutuhkan nyanyi. Terus selanjutnya adalah ada kecerdasan kecerdasan interpersonal, kecerdasan diri. Paling enggak orang itu bisa memotivasi orang lain. Itu jarang, betul. Ada orang yang bisa motivasi dan satu. Terus selanjutnya adalah kecerdasan antar personal, kecerdasan sosial, bergaul. Terus yang paling akhir adalah kecerdasan natural yang berhubungan dengan flora fauna. Mengenai kesenangan hewan dan tumbuhan itu paling enggak itu mempunyai kecerdasan. Tujuannya untuk apa? Ketika kalian tahu dari 80 kecerdasan itu, mulai sekarang biasa dan besok dijadikan suatu profesi dan seolah akan presentasinya akan banyak. Paham sampai di sini? Paham enggak? Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kita belajar intelijensi belajar dari kecerdasan. Terus kalau dulu orang bilang bahwa kecerdasan itu cuma tunggal, pada sekarang rumusnya banyak. Ya, jadi jangan sampai kalian berkecilasi ketika kalian nggak boleh di kelas, barangkali punya kecerdasan yang lain. Ya, dari 8 kecerdasan itu kalian bisa kembangkan dan nanti kedepannya kalian bisa paling enggak jadikan suatu profesi. Dan persentasenya untuk sukses itu besar sekali. Ya, oke. Nanti setelah ini kita belajar dari seseorang, ya, tokoh dunia yang dia mengerti kecerdasan dari mulai kecil. Oke.
itu Albert Einstein seperti apa? Ya, dari kecil dia menyadari bahwa dia senang dengan matematika. Untuk bisa ketika ada pembelajaran lain dia lebih suka tidak itu. Artinya dia dari kecil sudah menyadari. Ya, dulu itu kita belajar dari kapal. Ya, kapal dunia sangat berbeda dari sekarang. Bahkan kalau di orang paling pintar, ya, dia sukses karena dia tahu kecerdasannya. Ya, bahkan tadi kalau sudah jelaskan ada dua semua, ya, Usman Paris, oke, sekarang main bola, ya, Cristiano Ronaldo, oke, dia sukses dari sepak bola dari apa? Artinya apa? Potensi kecerdasan itu kita maksimalkan. Kita satu bahwa kecerdasan kita satu itu kita besarkan, kita jadikan profesi dan itu akan menjadi dan paling kalian harus paham. Oke, tugas kalian untuk tahap berikutnya adalah kalian bisa menggambarkan di kertas yang sudah saya bagikan. Gambarkan profesi kalian ke depan yang berhubungan dengan kecerdasan, ya, hobi kalian, ya, di tengah sini kalian gambarkan profesi kalian apa dulu, ya. Contoh, saya mau jadi dokter, tulis dulu dokter. Terus sebelah kanannya kalian tulis hal-hal yang menjadi kesukaan kalian, hobi, kesukaan. Terus yang kedua yang paling kalian sukai. Terus yang ketiga role model apa? Artinya orang-orang yang menjadi apa ya? Namanya menjadi idola kalian. Menjadi idola kalian itu siapa? Terus selanjutnya di sebelah kirinya kalian tuliskan intelijensi yang berhubungan dengan gambar ini apa dan alasan. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ya? Sambil jalan kita bisa menggambarkan profesinya masing-masing yang nanti akan menjadi profesi kalian ke depan. Oke? Yuk, mulai sekarang. 10 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Nggak usah bagus-bagus, tapi yang penting kalian tahu maksudnya itu apa sih itu. Satu, ayo. Dan
Yang sebelah kanan dituliskan hal yang kalian sukai. Terus yang paling kalian sukai. Ya, yang kalian suka itu aja ditulis. Yang sebelah kanannya. Iya, bulan sama itu. Bebas, nggak masalah. Terus ketika kalian sudah menulis apa yang kalian sukai, tulis yang paling kalian sukai, yang paling, karena ada banyak kesukaan, terus yang paling. Terus masih bawahnya lagi yang sebelah kanan, teruslah 3 role model. Role model itu berarti panutan, tokoh atau bintang film, nggak masalah. Saya contoh suka mancing, saya senang siapa? Trans 7 itu siapa? Mancing nanya itu siapa? Nah, kamu suka mancing langsung ngerti siapa? Ya, gitu tuh seperti itu, ya. Boleh ditulis sebelah kanan kalau sudah, kalau belum dilanjutkan dulu. Sebelah kanan sebut saja baca yang pertama adalah hal yang kalian sukai. Bisa. Terus hal yang paling, karena ada banyak kesukaan. Terus paling kalian sukai. Terus selanjutnya adalah role model atau tokoh atau siapa aja yang menjadi panutan kalian. Orang tua bisa. Artis Korea. Topeng Hidayat yang suka. Sebelah kiri tuliskan apa gambar kalian berhubungan dengan kecerdasan apa dan alasannya. Ya, tadi kita banyak tentang kecerdasan, yang pertama adalah berbahasa, matematik, gambar, kecerdasan buku, yang interpersonal, musikal, interpersonal sama Al-Quran. Ayo mulai ditulis yang sebelah kiri. Kesukaannya apa aja? Yuk, mulai ditulis kesukaan kalian. Sebelah kiri masih ingat ya, baca sebelah kanan. Nanti kalian bisa tuliskan hal-hal yang profesi itu berkaitan dengan kecerdasan. Mancing berarti kan apa? Terus serang hewan.
Untuk apa kamu? Untuk apa? Hubungannya sama Kamu apa? Kecerdasan gambar. terakhir isinya apa? Untuk apa? Kecerdasan gambar. Visual. Gambar yang berhubungan dengan kecerdasan masak berarti orang masak sama orang programmer itu sama rumit loh ya. Kamu itu kan bisa program matematis kok. Kalau matematika saya murah ya. Kecerdasan bahasa enggak, kecerdasan gambar. Berikutnya tambah kamu cenderungnya ke matematika. Karena masak itu perlu mengkombinasikan. Yang seperti programmer sama beda bahan. Kalau programnya dikombinasikan itu software, hardware, tapi kalau masak itu bahan-bahan makanan bedanya seperti itu. Ya. Kalau kamera berarti visual, terus kalau guru berarti bahasa, ya, linguistik, ya. Terus kalau itu yang impor apa minor berarti apa? Kecerdasan Pratik. tubuh. Ya. Ahli itu ya. Programmer atau psikologi. Yuk, yuk. Ayo lah, bicara. Minta foto yang tadi Pak. Oh iya. Nah, Nah ini ya. Tubuh itu berarti maksudnya body kinestetik. Ya, natural. Ya, ada laboratorium kecerdasan tuh ya, bahasa linguistik, bahasa matematik, psikologis. Ini namanya model pembelajaran mengenal diri sendiri yang dari awal. Kalian bisa menggambarkan hubungan kalian antara kesukaan kalian dengan profesi yang akan lakukan. Barangkali ada yang senang musik, nah, ya selesai belum? Semuanya nanti bisa satu-satu ya. Paling enggak supaya teman kalian tahu. Artinya kita berlatih untuk sombong. Bisa ya, nanti sombong itu sudah bergerak. Artinya ketika orang lain tahu kita saya itu jadi motivasi. Motivasi itu nggak harus lurus-lurus ya. Dari apa-apa hal-hal yang negatif aja bisa jadi motivasi. Artinya apa? Ketika kita sering memberitahu teman kita ya, atau sering curhat ke teman nanti panas
tetangga kamu mungkin karena baik hati jadi panutan bisa. Ya, terus satunya mati, satunya kalau agama. Tapi paling nggak kalian harus bisa mengaitkan antara gambar kalian dengan role modelnya gitu. Karena kita sudah punya model. Sudah? Kalian sudah selesai ya? Kamu sudah? Perempuan sudah semua loh. Kamu sudah ya? Kamu belum? Sudah? Jangan ketawa, suruh mengerjakan sudah. Sudah ya? Hah? Apa? Bapak kamu nggak? Kamu nggak tahu ya? Banyak sih. Tetangga kamu kalau sudah nanti kita saling memberi informasi satu-satu dengan pola-pola yang botol emas. Ini namanya botol emas. Saya sudah bawa dari rumah, ini namanya botol emas. Ya, nanti kalian bisa lemparkan satu-satu yang tanda-tanda berarti yang bisa mempresentasikan hasil gambar dan apa yang sudah dituliskan di kertas. Itu kalau sudah semua, ya saya harapkan semuanya bisa dilaksanakan. Jadi nanti semuanya dapat giliran satu-satu untuk bisa mempresentasikan apa yang menjadi tugas kalian hari ini, yaitu menggambarkan tentang rencana masa depan yang sesuai dengan intelijensi atau ya. Jadi ke depan nanti kalian bisa tahu bahwa oh ini yang pantas buat saya karena hobi atau kesukaan saya itu ini. Jadi ketika saya kerja dengan kesukaan saya, insya Allah akan bisa terus sukses seperti itu. Maksudnya gitu. Ya. Sudah ya? Siap-siap ya? Nanti bisa satu-satu ini akan saya pakainya perbaikannya ini perbaikan botol emas ini kan nggak baca ini pernah emas ya. Karena ini walaupun transparan, walaupun saya bilangnya ini botol emas ya. Nanti pola permainannya seperti ini satu-satu ya. Saya akan berikan satu dulu ke salah satu anak. Nanti yang pegang botol ini berarti mempresentasikan apa yang sudah kalian buat atau suka kalian gambar maksudnya apa, terus yang kalian buat itu maksudnya apa, terus yang kalian sukai apa disebutkan, terus yang paling kalian sukai apa, terus role model yang panutan kalian disebutkan, terus nanti sebelah kanannya hubungannya antara gambar itu dengan intelijensinya itu apa. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti ini bisa dilempar ya, lemparnya jangan ke kanan ke kiri ya, dari depan sini sebelah kanan sebelah kiri ya, coba lemparan seperti ini ya. Nanti bisa saling gantian ketika sudah ya jangan dilempar kalau biar yang lain bisa merasakan juga. Oke, siap bro? Ya, kalau siap kita masuk tahap yang ini yang terakhir ya. Kalau siap semuanya bisa berdiri. Oke, berdiri dulu. Ya, ini tak berikan ke yang perempuan dulu, yang laki-laki masalah. Tak berikan ke perempuan dulu nggak masalah ya. Ya, nanti yang perempuan bisa dilemparkan ke sebelah kanan. Tapi sebelum dilemparkan, ketika kalian menerima ini berarti kalian harus presentasi dulu. Oke? Paham? Yang dipresentasikan apa? Gambar kalian itu maksudnya apa? Ya, gambar yang berhubungan dengan intelijensi, dengan profesi kalian ke depan. Ya, terus disebutkan di situ nanti hal yang paling kalian suka itu apa nanti disebutkan. Terus role modelnya siapa? Terus hubungannya antara gambar dan intelijensinya itu apa? Paham sampai sini? Oke, kalau paham tak kasihkan ini dulu.
Kamu kok malu ya? Siapa yang mau dulu? Ada. Woi, ternyata tetap laki-laki itu di depan. Oh, bebe, udah kita beli. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang state of intelligence, yaitu kecerdasan. Dimana saya mengambil dari yang naturalis. Bisa dilihat gambarnya. Ini ada gambar ikan. Nggak tahu ikan apa, yang penting ini ikan. Ikan yang lagi memancing. Ini berdasarkan hobi saya, yaitu hobi saya itu memancing. Oke, untuk selanjutnya adalah role model saya adalah tokoh yang saya kagumi dalam hal memancing adalah Doris Mulyanto. Beliau merupakan seorang fishingman dan juga presentaser acara mancing mania di Trans 7. Selain itu, saya juga mengagumi dengan Babe Dewai Gembel dan juga Manson Jepang Reot. Beliau berdua merupakan breeder ikan cupang. Saya selain memancing juga suka yang intinya berhubungan dengan ikan-ikan, itu saya suka. Terus untuk kedepannya mungkin saya bisa membuka tempat pemancingan umum ataupun breeder ikan cupang yang dalam hal ini sama-sama kegemaran saya yaitu ikan. Untuk mula-mula saya berawal dari hal yang saya sukai, salah satunya memancing. Selain memancing, kita akan mendapatkan ikan jika beruntung. Kita juga akan merasakan kesenangan ketika mendapatkan ikan. Kalau misalkan ditarik eret itu rasanya wah. Terus selanjutnya memancing mengajarkan kita bahwa sejatinya untuk mendapatkan hasil yang di dalam hal ini adalah ikan, maka kita harus bersabar. Semakin besar umpan yang kita pakai, maka semakin besar ikan yang kita dapatkan. Semakin besar perjuangan kita, maka semakin besar pula hasil yang kita dapatkan. Mungkin sekian untuk pengenalan saya dalam hal ini adalah intelligence, yaitu naturalis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tangan dulu. Oke, bisa dilempar bebas. Yang penting ke depan. Diambil dulu. Ya, biar kelihatan fotonya di tempat siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kami hobi. Hobi saya adalah bermain bulu tangkis. Hal-hal yang saya sukai adalah olahraga, karena olahraga bisa membuat badan kita menjadi lebih sehat dan itu sangat membuat mood kita jadi lebih baik. Terus hal yang paling saya sukai adalah olahraga bulu tangkis, khususnya bulu tangkis, karena cara mainnya yang bagus dan sangat menarik, juga membuat badan lebih sehat dan saya menjadi lebih gesit dan banyak gerak, karena saya tipe orang yang malas gerak. Tokoh yang membuat saya lebih suka olahraga bulu tangkis adalah Gregoria Mariska Tanjung, karena ia adalah salah satu pemain bulu tangkis yang sangat hebat dan sering mengikuti ajang-ajang perlombaan dalam bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis termasuk dalam kecerdasan bodily kinestetik, karena bodily kinestetik adalah suatu kecerdasan yang berhubungan dengan olahraga, terutama bulu tangkis. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngegame. Saya suka ngegame karena untuk mengisi waktu luang. Saya daripada nganggur, saya untuk memilih untuk ngegame untuk menghibur diri sendiri. Tokoh saya Tokoh sih biasa kan ngeliat di YouTube.
Saya suka dengan mainnya exam atau RRQ Siapa? YouTuber YouTuber tapi kan. YouTuber gaming. Siapa namanya siapa? RRQ apa atau exam. Ya. Cukup. Ya. Cukup sekian. Dari saya. Ya. Oke, bisa dilempar. Lempar. Botolnya. Dilempar sini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu hobi saya. Saya bercita-cita menjadi seorang fotografer. Hal yang paling saya sukai sebenarnya adalah trip atau perjalanan, atau saya sebenarnya ingin juga menjadi traveler, juga menulis dan juga memfoto. Tapi hobi yang sering saya lakukan dan yang paling saya sukai adalah mengambil foto dan menulis cerita yang dapat saya ambil dari foto tersebut. Tokoh panutan saya ini berasal dari cerita Ibnu Battuta, yaitu seorang sosok traveler yang dunia yang mencari ilmunya ke seluruh dunia dan menuliskan apa yang ia dapatkan dari perjalanannya. Hobi saya ini berhubungan dengan intelijensi atau kecerdasan visual. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar. Ayo dilempar. Kaget ya semua. Ayo. Bisa tadi. Sudah dilempar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi saya adalah coding. Jadi cita-cita saya adalah menjadi programmer. Hal yang saya sukai adalah membuat halaman web dengan penuh style atau gambar-gambar yang ada di dalamnya, sehingga tampilan dari web tersebut itu menarik untuk dilihat orang dan dikunjungi orang. Dan saya juga suka membuat masih belajar membuat web server, karena membuat web server itu jadi mempermudah kita untuk membuat halaman web. Tokoh panutan saya adalah guru saya Rafiq, karena dia jago dalam programming dan membuat server. Type of intelligence saya itu logical mathematical. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi saya adalah membaca dan cita-cita saya menjadi guru matematika. Hal yang saya sukai itu membaca, karena dengan membaca kita bisa melihat bahwa dunia itu luas. Juga saya menyukai matematika karena ya guru yang mengajarkan itu asik, tidak membosankan. Hal yang paling saya sukai itu membaca, karena membaca pengalaman dari orang lain, karena kita dapat termotivasi untuk ya seperti yang saya baca. Role model saya adalah Maudy Ayunda dan Jeremy Colin. Maudy Ayunda itu S2 di Stanford University. Dia itu sangat suka membaca. Jeremy Colin dia ahli dalam bidang matematika. Guru matematika termasuk dalam kecerdasan logikal matematikal karena berhubungan dengan matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilempar. Dilempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini saya di sini akan mempresentasikan hasil dari hobi saya.
hobi saya adalah editor. Mengapa saya hobi dengan editor? Karena editor menurut saya itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari untuk berkarya. Hal yang saya sukai adalah aplikasi KineMaster, karena menurut saya aplikasi itu yang lengkap. Hal yang sangat saya sukai membuat mentahan dan menggabungkan mentahan menjadi satu tokoh panutan saya adalah editor OVJ dan editor MNCTV. Saya suka dengan editor karena saya tertarik dengan hasil karya editor OVJ dan MNCTV. Role model, ayo. Panutan. Sudah berapa? Itu dan biasanya apa? Berhubungan dengan apa tadi? Editor, Ya. Sampai sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak, botolnya dong. Masa lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hobi saya, yaitu chef. Hal-hal yang bikin saya suka adalah membuat suatu hidangan yang baru dengan mencicipi berbagai makanan-makanan yang sebelumnya sudah biasa dimasak oleh orang lain. Hal yang paling saya suka adalah mendapat motivasi dari orang-orang sukses agar saya bisa membuat suatu usaha yang bisa lebih sukses untuk kedepannya. Saya termotivasi dari Chef Renata dan Chef Juna karena ia selalu belajar untuk mengembangkan suatu masakan-masakan dari berbagai negara. Untuk hobi saya cenderung ke logistik karena untuk memadukan berbagai bahan-bahan rempah itu memerlukan kecerdasan atau ketelitian dalam berbagai rasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaan saya adalah dalam dulu ya. Yang kalian dapat dari kita belajar seperti ini apa? Apakah kalian bisa mengetahui diri sendiri? Siap, bisa. Bisa ya? Dengan mengetahui diri sendiri, kalian padukan dengan kecerdasan kalian, ya. Terus kalian sudah gambarkan apa yang menjadi profesi Anda atau kalian kedepannya itu seperti apa, ya, itu manfaatnya. Terus setelah kalian tahu itu bermanfaat, itu jadikan patokan bahwa ke depan itu menjadi profesi yang sangat mengasihkan kamu. Terus persentase suksesnya juga besar karena semua didasari dengan bisa kesukaan. Terus juga dibekali yang paling dasar adalah kecerdasan kamu. Karena sesuatu yang disukai kalian tidak usah belajar pun akan pasti kalian akan cerdas. Paham seperti ini ya? Oke, kalau paham bisa dulu. Mungkin untuk kegiatan hari ini kita akhiri dulu kan. Tapi sebelum kita akhiri, kalian bisa sebentar mengerjakan KPD dari saya ini. Kita sudah ambil 60 menit ya untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Jadi tadi di depan kita sudah layanan berapa menit, sudah 60 menit, tambah ini sudah lebih ya, sudah lebih 15 menit. Terus habis itu kalian akan saya suruh untuk mengerjakan KPD ya, ini untuk bahan evaluasi. Dibagi ya, satu-satu ya. Mengerjakan.
nomor 3 dan nomor. Jadi orang pedagang itu bisa jadi cermin bahwa apa yang menjadi kita suka itu menjadi hal yang menonjol. Ya, kadang kita orang lain bisa menilai kita kan nggak harus kita sendiri, orang lain juga bisa. Yang kita nyanyi murah namanya adalah hal-hal yang mudah-mudahan. Karena rata-rata menganggap bahwa diri kita itu paling bagus, paling apa, tapi akan penilaian orang itu kan beda. Tapi kalau orang lain secara umum sudah mengatakan itu bagus, pasti itu akan bagus. Contoh, susah masak, ya. Menurut dia sendiri enak masakan, tapi menurut teman-temannya belum. Tapi ketika teman-teman secara umum sudah mengatakan enak, tapi otomatis masakannya. Untuk itu kita perlu penilaian orang lain untuk bisa mengetahui kecerdasan dia. Terus yang Kelima apa ya? dari passion, dari rasa iri. Ya, rasa iri itu hal dasar ketika kita apa ya, berhubungan dengan orang lain. Artinya ketika kita menganggap bahwa kita ada rasa pengen selalu ke depan seperti itu, ya. Ketika kita punya suatu potensi, kita pengennya yang paling baik. Ini nanti nggak perlu presentasi, cukup dikumpulkan saja, ya. Jadi jawab. Sudah cukup ya? Bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Oke. Ini yang cuma bahan. Terus untuk pelaksanaan kali ini dengan kelompok tadi kita sudah jelaskan, ada yang masuk, ada yang enggak, ya, ada yang masih malu-malu, yang sudah PP-nya kelewatan, ya, yang aktif bisa ditingkatkannya, belum aktif bisa ditingkatkan lagi, ya. Yang masih malu-malu seringlah untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ya, jadi ketika kita bicara di depan orang, kita merasa pede. Itu kan salah satu cara pembelajaran sendiri itu bisa memancing kalian untuk bisa vokal, itu bisa berbicara. Ya, kalau banyak guru saja yang di depan yang ngomong kan, sekarang pembelajaran sendiri sudah nggak begitu. Kalau pembelajaran kalian yang harus aktif, ya. Oke, tadi kita sudah membahas banyak hal, di antaranya adalah kita belajar dari banyak rukun intelijensi, ya. Sekarang akan saya minta satu atau dua anak saja untuk bisa memberikan sampel bahwa intelijensi kalian itu apa, ya. Kamu? Intelijensi saya di naturalis. Karena Saya suka sama hewan, terutama ikan. Kedua, saya juga suka dengan tumbuhan. Saya suka nanam sayuran apa saya suka itu. Misalkan makan pun lebih suka dengan kuasa dari sendiri yang nanam daripada harus beli. kalau dari kamu, ya, mudah-mudahan kita banyak. Intelijensi saya adalah bodily kinesthetic karena hobi saya olahraga, terutama bulu tangkis. Oh, bagus. Ya, nah. Untuk kegiatan ke depan nanti kita bisa browser
sebelum kita akhiri, mari kita bisa dipimpin doa untuk bisa mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ya, salah satu bisa memimpin mohon. Kita